MK. Tapi sesudah MK mengatakan, maka saya bisa mengutip. Hakim-hakim MK pun menunjukkan bahwa banyak penyimpangan di dalam pemilu kemarin. Ini sidang yang kemarin ini, Pak. Ya, jadi saya sempat bilang, saya lihat ada banyak penyimpangan. Tapi sesudah MK, itu adalah fakta yang diungkapkan oleh para hakim di saat selesai pengadilan. Dan di situ mereka kemudian memberikan catatan, walaupun gugatan kita itu ditolak, tapi di semua gugatan yang ditolak, itu dikatakan tidak cukup bukti, sambil diiringi dengan rekomendasi harus dikoreksi. Artinya benar itu ada masalah. Ada masalah, tapi bukti tidak cukup. Tapi menurut MK tidak cukup. Nah, tiga hakim memberikan dissenting opinion. Tiga hakim ini, tiga-tiganya profesor. Tiga-tiganya bebas. Nggak punya beban masa lalu ini, tiga-tiganya ini. Nah, di situ salah satu Saldi Isra misalnya, Profesor Saldi Isra mengatakan, kalau cara kita memberikan penilaian, itu menggunakan istilah dia procedural justice, bukan substansial justice, maka kita akan terjebak, karena nggak cukup waktu. Kata beliau, bagaimana kita bisa memberikan semua bukti? Karena apa? Kata beliau, ini jadi bukan kutipan saya bilang, apa sih? Ya sidang MK itu 14 hari. Oke, dalam 14 hari harus selesai. Kemudian saksinya 18 orang. Lalu setiap saksi diberi waktu 20 menit. Ya pasti secara prosedural tidak bisa memberikan, tapi secara substansial. Jadi beliau mengatakan, kalau bicara pakai prosedural, semua pemilu di era Orde Baru itu berarti baik-baik aja. Nah, kita tahu zaman Orde Baru semuanya udah taat. Nah, tapi kalau pakai pendekatan substansial, ketemu ini masalah. Kalau cara menilainya begitu, ya semua pemilu Orde Baru nggak ada masalah. Tapi kalau pakai substansial, ada problem. Saya tidak pernah mengatakan ini sebelum MK. Jadi ketika saya mengatakan ini bukan subjektif pandangan saya. Ini adalah hasil pengadilan. Tapi setelah itu diputuskan, saya terima. Dan kita semua harus mengetahui ambang batas. Karena kalau nggak ada ambang batas, rusak. Setuju. Ambang batas. Nah, ini yang diperlukan kematangan, kedewasaan. Makanya kemarin tuh ya, Mas Densu, ketika proses selesai di MK, saya katakan kita terima putusan MK. Kita hormati putusan MK. Karena saya menetapkan ini sebagai ambang batas. Kenapa ambang batas? Cerita dikit boleh nih? Boleh Pak, boleh Pak. Yang tempatnya ini Pak, curhat juga Pak. Jarang-jarang kita dengar orang curhat pejabat ya, apalagi Pak Adis. Bukan curhat, ini cerita. Iya cerita ya Pak ya. Kan boleh digoreng curhat Pak. Boleh. Silakan Pak, silakan. 5 tahun lalu saya ini gubernur di Jakarta. 5 tahun lalu. Jadi, 5 tahun lalu itu ada Pilpres. Oke? Lalu, hasil Pilpres itu ditolak. Oke? Diprotes. Dengan menggerakkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di lapangan, ratusan orang korban. Benturan fisik. Yang masuk rumah sakit banyak sekali. Yang meninggal banyak. Saya datang ke rumah sakit itu. Karena saya ngurusin Jakarta nih. Dan rumah sakit kita. Jadi, ini kalau kayak piring begini dari metal tuh, ini peluru di sini. Itu saya datang ke rumah sakit. Ada. Oke. Dan baru diambil di perutnya. Saya datang ke ruang operasi itu. Dibersihin, datang ke tempat-tempat itu, dan saya mendatangi orang tuanya yang anak-anaknya meninggal. Saya datang ke sebuah tempat, nggak jauh dari Glodok. Itu ketika jembatan berapa gitu, Glodok. Ketika saya sampai ke sana, ratusan pengemudi ojek di sana. Marah semua orang. Karena anak dari salah satu pengemudi ini yang meninggal. Itu tinggal digerakkan aja bisa jadi keramaian, kerusuhan tuh. Buat trigger. Saya datang ke situ, saya temuin orang tuanya. Bayangin, Bung Nesu, saya harus nemuin orang tua, ibu, bapak yang anaknya meninggal karena pergi begitu. Saya temuin mereka. Saya bicara sama orang tuanya,
Saya ambil, ada megapun, saya ngomong ke megapun, suruh masyarakat sana, sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Yang ada di sini, antarkan jenazah, pulang. Jangan ada gerakan apapun juga. Dan mereka semua itu, dan tidak ada petugas apapun di sana. Tidak ada yang mau berani datang. Takut ya, saya datang, jenazahnya saya angkat jenazah itu. Saya untuk mengirimkan pesan kepada semua negara hadir. Oke? Iya. Karena saya gubernur waktu itu. Iya, gubernur juga hadir, pemerintah hadir ya. Hadir. Dan kami di DKI Jakarta itu membuat aturan bahwa korban-korban yang terjadi atas peristiwa politik itu masuk, jika dirawat di rumah sakit, maka kami akan bayar rumah sakit. Kenapa? Karena mereka adalah rakyat Indonesia dan Jakarta adalah ibu kota. Peristiwa demo itu tidak terjadi di kota-kota lain karena bukan ibu kota. Iya. Jadi walaupun KTP-nya manapun juga kami bayar. Iya. Dan ratusan waktu itu kami yang menutup biayanya atas perawatan mereka. Dan kalau bicara lukanya macam-macam, sebagian mengerikan nggak perlu diceritakan. Coba dicek aja. Iya, cek aja berapa yang meninggal. Saya nggak ingat berapa yang meninggal. Abang ricuh, mobil dibakar. Berapa tuh? Berapa yang meninggal? Banyak, Pak. Banyak. Coba ditanya berapa yang meninggal. Berapa gitu? Iya, dari kejadian itu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu rame-rame melawan menolak keputusan. Yang kena siapa? Rakyat tuh. Rakyat. 5 tahun kemudian saya berubah posisi. Bapak yang ada di sini. Saya yang jadi calon. Iya. Di benak saya. Saya mengerjakan ini nggak? Ungkapkan rasa yang ada di perasaan ini. Kemarahan, kekecewaan, ego, kedongkolan. Ungkapkan semua di situ. Iya. Itu tepuk tangan akan luar biasa. Iya. Top. Oke, sisi lain orang bergerak di lapangan. Dan apa yang terjadi? Korban banyak sekali. Bapak pikir ke sana ya. Iya. Kenapa ya kita harus memikirkan rakyat kebanyakan nih yang bakal jadi korban. Ada satu peristiwa ya, kayak itu. Ada satu kamar jenazah yang anaknya itu 2-3 hari nggak ketemu orang tuanya. Oke? Bingung kita nih nyariin, ini jenazahnya ada disimpan. Cari, diperintahkan RT RW nyari siapa orang tua yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu di Jakarta Barat sini nih, nggak jauh nih di tempat ini. Datang, saya datangi. Bayangkan, Mas Densu harus jelasin sama ibunya yang anaknya meninggal. Susah ya. Terus kok bisa orang tuanya nggak mencari? Waktu itu bulan puasa, si anak itu biasa main sama teman-temannya sampai 2 hari baru pulang. Jalan-jalan. Jadi udah biasa nggak pulang? Biasa pergi. Selama bulan puasa itu sering begitu katanya. Okay. Nanti bukanya di sana, sahurnya di sana, nanti baru balik lagi. Jadi ketika anak ini pergi 2 hari nggak pulang, biasa. Itu dianggap biasa. Nah, waduh, itu hancur hati orang tuanya. Saya menghadapi mereka, sekarang saya bayangkan peristiwa itu di 2024. Saya bilang, no. Jangan korbankan rakyat. Jangan korbankan rakyat. Kita terima, tapi tolongnya jangan diulang. Yuk kita perbaiki. Ini namanya ambang batas. Yang tidak dimenangkan tahu ambang batas. Nah, sekarang yang dimenangkan harus tahu ambang batas juga. Ambang batas juga, ini praktek keliru bila itu berulang terus-menerus. Menunggu waktu menjadi bom. Setuju, Pak.